Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang roda gigi kerucut dari kelompok 3. Nah, berikut adalah kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada Bagus, yang kedua ada saya, Ilham, yang ketiga ada Gilang, yang keempat ada Fernando, yang kelima ada Wanto, dan yang keenam ada Widi. Untuk selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Pendahuluan dari roda gigi kerucut sendiri itu adalah merupakan roda gigi yang digunakan untuk mentransmisikan atau meneruskan sebuah putaran antara dua poros yang saling berpertemuan. Biasanya memiliki sudut 90 derajat. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada di dalam gearbox mobil atau yang kita lebih kenal itu seperti gardan mobil. Nah, yang selanjutnya adalah mesin bubut, dan yang terakhir adalah sebuah mesin yang membutuhkan perubahan arah sudut sekitar 90 derajat. Yang selanjutnya bagian roda gigi kerucut. Yang pertama di satu yaitu diameter pitch roda gigi pinion yang digerakkan. Itu yang sini sama sini itu diameter pitch-nya. Setelah itu DX diameter lingkaran kepala. Ini sampai sini. Terus A jarak sisi belakang. Itu dari sini sampai sini itu jarak sisi belakang. Selanjutnya B lebar gigi. B seperti itu. Setelah itu R radius yaitu jarak kerucut belakang. Dari sini yang bawah sampai ke atas itu jarak kerucut belakang. Setelah itu R panjang sisi kerucut, yaitu ini. Nah, itu sigma sudut poros. Ini sudutnya sebenarnya 90 derajat yang tadi sudah disebutkan. Terus theta yaitu sudut kepalanya. Ini di atas. Terus HK tinggi kepala atau adendum. Ini HK tinggi kepalanya ini. Terus HF tinggi kaki atau adendum juga. Terus X1 dan X2 yaitu radius lingkaran kaki di atas ini. Ini radiusnya di atas. Kita lanjut di sini ada prinsip kerja roda gigi kerucut floor gear. Nah, untuk roda gigi kerucut ini bekerja dengan mentransmisikan gaya antara dua poros yang berpotongan, artinya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, umumnya pada sudut 90 derajat. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ada yang vertikal ke atas, ada yang horizontal. Jadi untuk ketika roda gigi kerucut ini bergerak, gigi mendorong pasangannya melalui kontak pada permukaan kerucut. Jadi untuk roda gigi kerucut ini kan seperti kerucut yang atasnya itu terpotong begitu ya. Jadi untuk permukaan yang terkena atau saling bereaksi itu permukaan sebelah sininya. Jadi berputar mengikuti poros yang berseberangan dalam derajat tadi. Nah, tidaknya dari diputar dialirkan dari gear penggerak ke gear yang digerakkan sehingga arah putaran berubah. Next, baik saya lanjut untuk analisis saya. Nah, di sini untuk roda gigi kerucut memiliki 3 gaya utama yang berbeda. Yang pertama adalah gaya tendensial yang digambarkan dengan T. Nah, gaya tendensial ini berfungsi untuk melanjutkan torsi. Untuk rumusnya sendiri yaitu SP sama dengan 2T. T ini merupakan torsi per Tn. Ini itu merupakan gaya itu diameter pitch rata-rata. Nah, untuk selanjutnya adalah gaya radial. Gaya radial disimbolkan dengan FR. FR yaitu berfungsi untuk mendorong gigi ke pusat gaya. Nah, untuk rumus sendiri yaitu FR sama dengan FD. FD gaya tendensial dikali hitam ujung tekanan. Caranya adalah gaya axial. Gaya axial disimbolkan dengan FA, yaitu gaya yang timbul karena bentuk kerucut sendiri. Karena yang untuk kali ini yaitu membawakan roda gigi kerucut. Untuk FA sendiri ini rumusnya FA
jadi FD aksial dikalikan pitch angle. Lanjut ke analisis kekuatan. Nah, di sini ada kekuatan gravity dan kekuatan rendah. Yang pertama kekuatan gravity. Ini disimbolkan dengan sigma B. Sigma B sama dengan FD kalikan aksial tadi per B lebar gigi antara ujung ke ujung ini bekerjanya dikali N modul dan dikali G faktor untuk gigi. Untuk selanjutnya adalah kekuatan atau simbolkan dengan sigma A sama dengan akar FD per B kali BM. BM sebenarnya digunakan tadi ya, diameter. Untuk faktor kekuatan yaitu yang pertama lebar buka gigi. Lebar buka gigi yaitu yang gigi yang saling bekerja. Ini adalah modul material digunakan, kekuatan material seperti apa yang selanjutnya adalah gigi lurus atau seperti bisa di next. Perbandingan gigi ratio. Perbandingan gigi atau rasio transmisi adalah perbandingan antara jumlah gigi pada gigi yang digerakkan terhadap jumlah gigi pada gigi penggerak C1. Ini sama dengan C2 bagi C1. Ini juga merupakan perbandingan antara kecepatan poros penggerak satu terhadap kecepatan poros yang digerakkan kedua. Ini sama dengan N1 bagi N2. Ukuran standar. Proporsi gigi roda gigi kerucut distandarisasi dan biasanya didasarkan pada modul M yang diikut pada bagian luar ras N gigi. Karena disinilah gigi memiliki ukuran besar dan menanggung beban maksimum. Material. Baja karbon dan baja paduan. Material paling umum besi cor, cast iron digunakan untuk aplikasi kecepatan rendah, beban stabil atau roda gigi berukuran sangat besar karena memiliki spek peredam getaran yang baik. Yang ketiga, peluru atau plastik untuk aplikasi ringan, kecepatan rendah atau di mana sifat non magnetik atau peredam suara dibutuhkan. Proses manufaktur. 1. Pemilihan material memilih baja karbon atau baja paduan sesuai kebutuhan kekuatan dan ketahanan arus. Nomor 2. Pembentukan awal yaitu forging, casting atau machining dasar untuk membentuk blank roda gigi kerucut. Nomor 3. Pemotongan gigi atau gate cutting. Milling untuk produksi kecil, shaping untuk presisi lebih tinggi, bason atau linggil birds untuk bevel gear spiral. Nomor 4. Treatment, carburizing, quenching, tempering, need treating untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan haus. 5. Finishing, treating, lapping, burning untuk presisi tinggi dan permukaan halus. 6. Quality control untuk pengukuran profil gigi, blacklist, runout, serta hardness test. Untuk yang ke-7, surface treatment, coating, post heating, soot painting untuk meningkatkan ketahanan korosi dan fatigue. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang soal desain stereotype level B. Sebuah roda gigi kerucut terus digunakan untuk mentransmisikan daya 12 kW dari pinion bagi roda. Poros potongan 490 derajat. Rasio transmisi yang diinginkan adalah 1:3 atau pinion banding roda gigi. Gunakan modul awal N sama dengan 6 mm, lebar muka B 650 mm, faktor untuk gigi pion Y sama dengan 0,28 dan keterangan untuk izin material 1 MPa.
tentukan satu jumlah gigi pinion Z1 dan roda gigi Z2, diameter pitch, sudut pitch, konsisten, daya tangensial pada pitch diameter pion, tegangan lentur pion dengan samaan lewis, faktor aman desain, bending sederhana. Di sini jumlah gigi atau ratio bevel. Di sini ada rumus dan penyelesaiannya, dan dua diameter pitch, ada rumus dan juga penyelesaiannya. Nomor 3 sudut pitch cone atau poros 90 derajat, dan 4 konsistens. Terus 5 torsi pada pion itu ada rumus dan penyelesaiannya. Nomor 6 daya tangensial pada pitch diameter pion. Terus konversi diameter ke meter dahulu, terus tegangan lentur dan samaan lewis. Yang terakhir ada faktor keamanan bending sederhana. Sekian, terima kasih. Baik, oke, itu sekian presentasi yang bisa kami bawakan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.